Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Nurul. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk telinga, hidung, mulut, dan leher Ibu. Apakah Ibu sedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu sedia, saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Ibu silahkan duduk. Baik, untuk persiapannya, jangan lupa pasien duduk sejajar dengan kita, di mana lutut kaki kiri bersinggungan dengan lutut kaki kiri kita. Baik, pertama kali saya akan melakukan pemeriksaan dari telinganya terlebih dahulu. Jangan lupa memasang dari lampu kepalanya. Itu pertama kali kita melakukan pemeriksaan telinga luar terlebih dahulu. Permisi Bu, bisa duduk ke sana. Dimana dari telinga luar kita bisa memeriksa dari preaurikulanya apakah ada kelainan fistel atau kelainan mikrobia. Lalu selanjutnya kita melihat dari liang telinganya apakah ada cairan yang keluar pada telinga apa tidak. Lalu apabila ada, kita deskripsikan apakah serus, mukus maupun porulen. Lalu selanjutnya kita menilai dari retroaurikulanya apakah ada kelainan seperti fistel maupun abses. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada preaurikulanya, apakah nyeri Bu? Iya. Pada trachusnya apakah nyeri Bu? Tidak. Lalu selanjutnya kita melakukan penarikan pada daun telinga, apakah nyeri Bu? Tidak. Nah, pada mastoidnya kita lakukan penekanan, apakah nyeri Bu? Tidak. Lalu nyeri ketok, apakah nyeri Bu? Tidak. Baik. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan telinga dalam dengan otoskop. Iya, tadi pemeriksaannya jangan lupa pada kontralateralnya, telinga yang sebelahnya. Terus kita lakukan pada telinga kiri, kita tarik ke belakang atas, lalu kita masukkan otoskopnya. Pertama kali kita melihat dari CAE-nya, kita lihat apakah ada peradangan seperti hiperemis, furunikel, terus apakah ada granulasi, atrof, difus, maupun apakah ada jamur. Lalu selanjutnya apakah ada discharge. Bila ada, kita deskripsikan apakah mukus, serus maupun porulen. Lalu selanjutnya apakah ada serumen. Bila ada, kita deskripsikan apakah lunak, apakah cair, lunak, padat maupun keras. Lalu selanjutnya apakah ada benda asing atau tidak. Lalu kita melihat dari membran tempaninya apakah ada bulging atau tidak, apakah ada retraksi atau tidak, terus refleks cahayanya positif atau negatif, lalu apakah ada peradangan seperti hiperemis atau tidak. Apabila terus kita lihat membran membran tipaninya apakah utuh maupun perforasi. Bila utuh tadi diperiksa. Lalu jika perforasi, kita nilai perforasinya dari luas, letaknya, jumlah, dan tepi perforasi. Baik, untuk pemeriksaan telinganya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita menilai dari hidungnya, yaitu pertama kali dari hidung bagian luar terlebih dahulu kita inspeksi. Di sini simetris atau tidak, terus apakah ada deviasi septum atau tidak, terus warnanya sama dengan luas sekitar atau tidak, terus apakah ada massa atau bunderan atau tidak. Lalu selanjutnya kita melakukan rhinoskopi anterior atau pemeriksaan hidung bagian dalam. Tangan kiri memfiksasi, lalu tangan kanan memegang spekulum, dan telunjuknya kita untuk memfiksasi dari hidung. Di sini kita melihat dari mukosanya apakah hiperemis atau apa pucat, lalu apakah ada konka hipertrofi atau tidak, terus apakah ada deviasi septum atau tidak, lalu apakah ada benda asing atau tidak, terus apakah ada massa atau tidak, terus apakah ada discharge atau tidak. Apabila ada discharge, kita deskripsikan apakah serus, mukus maupun porulen. Baik, untuk hidungnya sudah selesai. Lalu kita lanjutkan untuk pemeriksaan dari mulut dan nasofaring. Pertama kita Bu nanti bisa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan lidah ya Bu. Baik, bisa membuka mulutnya Bu. Lalu kita tekan pada 2/3 antara lidahnya. Jadi pertama kali kita nilai dari cavum orisnya, kita nilai lidahnya apakah ada base lock atau tidak, terus kita nilai dari pergerakan, bentuk, dan ukuran lidahnya, terus kita melihat dari giginya apakah ada karies atau tidak, terus apakah ada perubahan struktur maupun posisi atau tidak. Lalu selanjutnya kita menilai dari mukosa
mukosa bukal dan gingivalnya apakah ada benjolan atau tidak, terus apakah ada stomatitis, ulkus maupun bengkak pada gingival. Lalu selanjutnya kita menilai dari uvulannya apakah letaknya di tengah atau tidak. Jika tidak, terjadi parasis nervus 9. Lalu selanjutnya kita melihat dari pala tumornya apakah simetris atau tidak. Terus kita melihat dari pilar anterior dan posteriornya apakah simetris atau tidak. Terus apakah ada hiperemis atau tidak. Lalu selanjutnya kita menilai dari tonsilnya apakah ada pembesaran atau tidak. Jika ada, kita diskusikan T1 sampai T4. Lalu apakah ada kripta yang melebar atau tidak, terus apakah ada dentitus atau tidak. Lalu selanjutnya kita melihat dari dinding posterior nasofaringnya apakah pada mukosanya apakah hiperemis atau tidak, terus apakah ada atrofi atau tidak, terus apakah ada granulasi atau tidak, terus apakah ada post nasal drip atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan dari mulutnya sudah selesai, lalu kita akan melakukan pemeriksaan dari kelenjar liver pada leher. Pertama kali kita inspeksi terlebih dahulu. Sebelumnya kita bisa membuka baju pasien sampai bahu, sampai terlihat semua kelenjar livernya. Di sini, terus di sini kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Dari lehernya apakah simetris atau tidak, terus apakah ada massa atau benjolan atau tidak, terus apakah ada pembesaran pada tiroid atau tidak. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi, yaitu pertama dari submetal, angulus submandibular, preauricula, postauricula, melewati musculus sternocleidomastoidea, supraclavicular, dan infraclavicular. Lalu dari belakang sama seperti tadi, submetal, angulus submandibular, preauricula, postauricula, melewati musculus sternocleidomastoidea, supraclavicular, dan infraclavicular. Lalu kita bandingkan kanan dan kirinya. Apabila ada benjolan pada kelenjar livernya, kita bisa deskripsikan pertama dari letaknya itu unilateral maupun bilateral, lalu dari warnanya itu sama dengan warna sekitar apa tidak, terus apakah ada fluktuasi atau tidak, terus apakah ada nyeri tekan atau tidak, terus untuk permukaannya itu berbenjol atau rata, lalu benjolan itu mobil atau terfiksir. Lalu untuk ukurannya kita bisa menyatakan dalam sentimeter, panjang kali lebar kali tinggi. Baik Bu, untuk pemeriksaan telinga, hidung, mulut, dan lehernya sudah selesai. Semuanya dalam batas normal, jadi tidak ada kelainan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.